Selamat datang di media pembelajaran Matematika kelas 12 SMK. Materi aplikasi integral tertentu bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu. Oke, langsung saja ya. Materi yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan saya akan bagi dua ya, yaitu yang pertama, luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Dan yang kedua, luas daerah yang dibatasi dua kurva. Oke, langsung saja. Luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, luas daerah di bawah kurva. Sekarang, coba perhatikan sketsa kurva berikut ini. Di sini ada kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx. Kemudian, di sini ada daerah yang diarsir yang berada di bawah kurva Fx. Dengan batas kirinya A, batas kanannya B. Di X ya batasnya. Nah, luas daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan cara menggunakan aplikasi integral tertentu, yaitu L sama dengan integral dari A hingga B. A dan B datangnya dari sini ya. Bagian kiri menjadi batas bawah, bagian kanan menjadi batas atas. Dan yang diintegral adalah fungsi Y sama dengan Fx. Yang diambil adalah bagian Fx-nya. Kemudian diintegralkan terhadap X atau dx. Cara mengintegralnya masih sama seperti materi sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian yang kedua. Yang kedua, luas daerah di bawah sumbu X. Perhatikan sketsa kurvanya terlebih dahulu. Di sini masih terdapat kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx. Kemudian, ini ada daerah yang diarsir dengan batas sebelah kirinya adalah A. Kemudian, batas yang paling kanan adalah B. Batasnya berada di sumbu X. Maka, luasnya dapat dicari dengan cara L sama dengan min integral dari A hingga B. Yang diintegral adalah fungsi Fx, dx. Sama seperti tadi, batasnya datang dari sini. Tetapi, karena daerahnya berada di bawah sumbu X, makanya muncul tanda min. Atau, boleh juga dicari dengan cara L sama dengan minnya hilang, tetapi batas integralnya kalian balik. Yang sebelumnya batas bawah, sekarang jadikan batas atas. Dan sebaliknya, dari batas atas jadi batas bawah. Menjadi integral dari B hingga A yang diintegral adalah fungsi Fx, dx. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, luas daerah yang dibatasi sumbu Y. Perhatikan kurvanya terlebih dahulu. Berbeda dengan tadi, persamaan kurvanya yang sekarang harus berupa X sama dengan Fy. Kemudian, ini daerah yang diarsir. Batas bawahnya adalah A dan batas atasnya adalah B. Luasnya dapat kalian cari dengan cara integral dari A hingga B. Yang diintegral adalah fungsi Fy.
terhadap Y atau DY. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang materi ini, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu X. Mari kita jawab langsung ya. Sebelum menentukan luasnya, kalian harus tahu terlebih dahulu sketsa daerahnya seperti apa. Nah, maka dari itu, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1. Masih ingat caranya membuat sketsa ini? Nah, bagi yang lupa, perhatikan lagi sekali ya. Untuk membuat sketsa kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1, bagian yang terpentingnya adalah X kuadratnya. Perhatikan tandanya. Plus apa min. Jika tandanya positif, maka kurvanya akan melengkung seperti ini, seperti U. Dan jika tandanya negatif, kurva akan melengkung ke bawah. Seperti ini, seperti huruf N. Tandanya apa? Ya, positif. Berarti kurva akan melengkung seperti U atau melengkungnya ke arah atas. Oh ya, di sini ada plus 1. Maka kurva akan bergeser ke atas sebanyak 1 satuan. Oke, sekarang saya gambar ya. Ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Oke. Ingat, kurva akan melengkung seperti ini. Jika Y sama dengan X kuadrat, maka kurva akan melengkung di sini, di 0,0. Seperti itu. Nah, karena ini plus 1, maka bergeser sebanyak 1 satuan ke atas. Jadi, ujungnya ada di sini, di Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita buat lengkungannya. Sudah? Ini saya beri nama Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Berikutnya, ada garis X sama dengan 1. Ini garis ya, garis lurus. X sama dengan 1 artinya adalah memotong sumbu X di angka 1. Berarti kita buat dulu skalanya di sumbu X. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita ulangi. Garis X sama dengan 1. Di sini adalah bagian X sama dengan 1. Kita potong. Karena sumbu X mendatar, berarti buatlah garisnya tegak. Sudah siap? Kita tarik ke atas ya, biar bertemu dengan kurvanya. Nah, sudah. Ini adalah garis X sama dengan 1. Kemudian garis berikutnya adalah garis X sama dengan 3. Berarti memotong sumbu X di angka 3. Ini angka 3-nya. Kita buat garis tegak di sini. Putus-putus saja nggak apa ya. Nah, sudah. Ini garis X sama dengan 3. Kemudian apalagi pembatasnya? Sumbu X. Sumbu X sudah jelas terlihat ya, sumbu X. Oke, sekarang perhatikan daerah mana yang dibatasi oleh 4 tembok tersebut. Anggap ya, kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 3, dan sumbu Y jadi pagar atau jadi tembok.
Yang mana daerahnya? Ya, yang di sebelah sini. Kan ini tembok 1, tembok 2, tembok 3, tembok 4. Oke, saya arsir. Nah, setelah kita mengetahui daerahnya yang mana, barulah kita bisa menentukan kita akan menggunakan aplikasi integral yang mana. Jika ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, daerah yang terarsir ini ada di bawah kurva X kuadrat plus 1. Benar? Ya, benar. Maka kita akan menggunakan yang bagian A dengan batas ini A, ini B. Oke, maka bisa kita buat luas sama dengan integral dari A-nya berapa? A adalah batas yang paling kiri. Ya, 1. B-nya adalah batas yang paling kanan. Ya, 3. Ini ya, ini 1, ini 3. Kemudian yang diintegral adalah fungsi f(x). Mana fungsi f(x)-nya? Ini. Maka kita buat di sini X kuadrat plus 1 diintegral terhadap X atau dx. Bisa dipahami? Oke, perhitungannya mari kita lanjutkan di belakang. Saya ulang menulis, L sama dengan integral 1 sampai 3, yang diintegral adalah X kuadrat ditambah 1 dx. Oke, sekarang kita integral dulu ya. Sama dengan integralkan X kuadrat terlebih dahulu. Ini angka berapa? Ya, 1. Depan X kuadrat atau koefisiennya adalah angka 1 per pangkat ditambah 1. 2 ditambah 1. X pangkatnya juga ditambah 1. Sudah. Kemudian ini ada plus 1. Integral dari 1 berapa? Ya, benar. X. Sudah kan selesai? Jangan lupa batasnya. Dari 1 sampai 3. Sebelum mengganti dengan batas, mari kita sederhanakan dulu ya bentuk ini. Hasilnya adalah 1 per 2 tambah 1, ya 3, X pangkat 3, ditambah X. Dari 1 hingga 3. Oke, sudah sederhana ya. Sekarang baru kita masukkan nilai batasnya. Yang pertama adalah batas atas. Oke, sama dengan, saya kurung ya, 1 per 3, X-nya ganti 3, ya dikali 3 pangkat 3, ditambah X, jadi 3. Sudah, dikurang, sekarang giliran 1. 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 ditambah X. X-nya juga diganti 1. Kurung tutup. Oke, kita lanjutkan menghitung. Sama dengan 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 berapa? Ya, 27. Ditambah 3. Kurung tutup. Dikurang 1 per 3 dikali 1 pangkat 3. Ya, tetap 1. Ditambah 1. Oke, selanjutnya sama dengan 1 per 3 dikali 27 berapa? Ya, 9. Langsung kita keluarkan dari kurung ya. 9. Kemudian tambah 3. Bagian sini 1 per 3 dikali 1. Ya, 1 per 3 dikali min. Ya, min 1 per 3.
Selanjutnya ini ada plus 1, jangan lupa dikalikan min yang ini juga. Hasilnya adalah min 1. Oke, sekarang kita hitung. Agar lebih gampang, hitung bilangan bulatnya dulu ya. 9 tambah 3, 12. Dikurang 1, ya 11. Dikurang 1/3. Sudah sampai di sana? Baru kita samakan penyebut, biar sedikit menyamakan penyebut. Sama dengan, jadikan 3 penyebutnya, berarti dikali 3, 33/3, dikurang 1/3. Sudah? Berapakah hasilnya? Sama dengan 33 dikurang 1, ya 32/3. Satuan luas. Oh ya, bentuk ini bisa kalian ubah menjadi pecahan campuran. Berapa ya pecahan campurannya? 32 dibagi 3 dapat 10. Sisa 2/3. Satuan luas. Sudah selesai, inilah hasilnya. Nah, bagaimana? Bisa diterima kan caranya? Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 9, garis X sama dengan 1, garis X sama dengan 2, dan sumbu X. Nah, mari kita jawab langsung ya. Sama seperti tadi, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu. Kurva Y sama dengan X kuadrat min 9. Dari sini, kita bisa tahu kalau kurvanya akan melengkung ke atas, karena X kuadrat positif. Oh ya, jika bentuk X kuadrat min 9 ini kita faktorkan, X kuadrat min 9 sama dengan 0, ini bisa kita faktorkan menjadi X min 3, X plus 3 sama dengan 0. Maka ini menjadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Artinya kurva akan memotong sumbu X di X sama dengan min 3 atau X sama dengan 3. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan sketsanya berikut ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oh ya, X kuadrat min 9. Sama seperti tadi ya. Jika tandanya positif, maka kurva akan bergeser ke atas. Tetapi jika tandanya negatif, kurva akan bergeser ke bawah. Ini sebanyak 9 satuan. Maka saya akan buat 9 skala di sini ya. Min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Min 9. Kurvanya melengkung ke atas. Oke, ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat min 9. Nah, ini memotong sumbu X. Angka di sini 3, di sini min 3. Kemudian ada garis X sama dengan 1. Di sumbu X ya. Ini kita buat skalanya dulu. 1, 2, 3. Oke. X sama dengan 1. Berarti memotong X di angka 1. Karena kurvanya di bagian bawah, berarti kita buat garis putus-putusnya ke bawah. Ini garis X sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada garis X sama dengan 2. Berarti memotong di angka 2. Kita buat garis putus-putus juga. X sama dengan 2.
dan sumbu X. Sudah ada ya. Dengan demikian, daerahnya bisa kita tentukan. Ini dia. Saya arsir. Nah, sudah terlihat daerahnya dan batasnya juga sudah ada, 1 dan 2. Oh ya, daerah yang diarsir ini terletak di bawah sumbu X. Maka kita akan menggunakan bagian yang kedua. Luasnya menjadi min integral, batasnya 1 hingga 2. Yang diintegral adalah X kuadrat min 9 dx. Atau bisa juga dicari dengan cara integral, kita balik batasnya. Di sini 2, batasnya 1, tanpa negatif ya. Yang diintegral adalah X kuadrat min 9 dx. Untuk perhitungannya, yang manapun boleh kalian pakai. Pilih salah satunya saja ya. Oke, mari kita lanjutkan di belakang. Saya akan memilih yang bagian ini. 2 sampai 1 yang diintegral adalah X kuadrat min 9 dx. Kalian boleh mencoba dengan cara yang lagi satu. Dan mari kita cocokkan hasilnya. Oke? Oke, saya akan integral terlebih dahulu sama dengan X kuadrat diintegral menjadi 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian min 9 ini adalah konstanta, tinggal mengisi X di belakangnya menjadi min 9X dengan batas 2 hingga 1. Oke, saya sederhanakan bagian ini dulu ya. Sama dengan 1 per 3 X pangkat 3 dikurang 9X. Batasnya 2 sampai 1. Sekarang mari kita ganti X-nya. Batas atas terlebih dahulu. Menjadi 1 per 3, X-nya diganti 1 pangkat 3 dikurang 9 dikali 1. Sudah bagian satunya, sekarang dikurang 1 per 3, ganti X-nya jadi 2 pangkat 3 dikurang 9 dikali 2. Oke, mari kita lanjutkan menghitung. Sama dengan 1 per 3 dikali 1 pangkat 3 tetap 1. Kemudian dikurang 9 kali 1 ya 9 dikurang 9. Kurung tutup. Dikurang lagi 1 per 3 dikali 2 pangkat 3 berapa? Ya 8 dikurang 9 dikali 2. Oke 18. Kurung tutup. Sudah, sekarang mari kita keluarkan dari kurung. Sama dengan 1 per 3 dikali 1. Ya 1 per 3. Kemudian ada min 9. Min 9. Oke, kita lanjutkan. 1 per 3 kali 8. Ya, 8 per 3. Ingat dikalikan min. Jadinya min 8 per 3. Oke, yang ini min 18 dikalikan min plus 18. Boleh kita jumlahkan bagian yang sejenis terlebih dahulu ya. Sehingga hasilnya 1 per 3 dikurang 8 per 3. 1 dikurang 8, min 7 per 3. Selanjutnya, di sini ada min 9 ditambah 18. Berapa? Ya, plus 9.
Oke, setelah ini mari kita samakan penyebutnya. Menjadi per 3 ya. Menjadi min 7 per 3 ditambah 9 kali 3, 27 per 3. Berapa? Min 7 ditambah 27. 20 per 3. Oke, bisa seperti ini jawabannya. 20 per 3 satuan luas. Atau kita ubah menjadi pecahan campuran, 20 bagi 3, ya 6. Sisanya 2 per 3 satuan luas. Oke, sudah. Bagaimana? Sudah ya? Nah, untuk soal berikutnya, mari kita lanjutkan di belakang. Contoh soal nomor 3. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X plus 1, garis Y sama dengan 2, garis Y sama dengan 4, dan sumbu Y. Mari kita jawab langsung ya. Sama seperti tadi, mari kita buat sketsanya terlebih dahulu. Di sini terdapat garis Y sama dengan X plus 1. Untuk mempermudah kalian membuat sketsa garis ini, mari kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita anggap kalau X-nya 0, tutup si X. Jika X-nya 0, Y sama dengan 1. Maka koordinat titiknya adalah 0,1. Sekarang gantian. Tadi X-nya 0, sekarang gantian Y-nya yang 0. Kita tutup si Y. Maka X sama dengan plus 1 pindah ke sini jadi min 1. Titiknya menjadi min 1,0. Oke, sudah. Sekarang kita buat sketsanya. X, sini Y. Oke, pertama kita buat titik 0,1. 0,1. Y-nya yang 1. Berarti di sini kita anggap 1. Ini adalah titik 0,1. Kenapa? X-nya 0, Y-nya 1. Sekarang titik yang kedua, min 1,0. Min 1-nya di X. Ini 0, min 1 di sebelah sini. Min 1, ini adalah titik min 1,0. Kemudian, untuk menggambar garisnya, kita tinggal menghubungkan kedua titik ini. Oke, boleh kalian perpanjang. Kemudian ke sini juga. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X plus 1. Oke, berikutnya ada garis Y sama dengan 2. Berarti memotong sumbu Y di angka 2. Oke, kita lanjutkan membuat skalanya. 1, 2. Kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, memotong 2 berarti di sini. Untuk memotong sumbu Y, kita harus membuat garis mendatar, jangan membuat garis tegak. Oke, kita potong tepat di angka 2. Oke, sudah. Ini adalah garis Y sama dengan 2. Selanjutnya, garis Y sama dengan 4. Berarti memotong sumbu Y di angka 4. Nah, ini angka 4.
Sama, kita juga tarik garis mendatar. Oke. Garis Y sama dengan 4. Satu lagi, dibatasi sumbu Y. Sumbu Y sudah ada. Sudah jelas ya yang mana daerahnya dibatasi oleh garis ini, dan ini. Daerahnya menjadi ini. Oke, saya arsir dulu biar jelas. Sudah. Nah, dari sketsa ini jelas terlihat jika daerah yang diarsir ini dibatasi oleh sumbu Y. Karena batasnya ada di Y, 2 dan 4. Maka kita integralnya terhadap Y. Sehingga persamaan garis ini harus kita ubah menjadi fungsi Y atau X sama dengan. Mari kita ganti menjadi X sama dengan apa? Kita tukar posisi dulu ya biar lebih gampang melihat. X plus 1 sama dengan Y. Saya cuma tukar tempat saja. X sama dengan Y min 1. Sudah. Ini pengganti fungsinya ya. Oke, sekarang kita buat luasnya menjadi integral. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya yang bagian bawah ya, yaitu 2. Batas atasnya 4. Yang diintegral adalah Y min 1 dy. Nah sekarang mari lanjutkan perhitungannya di belakang. Oke, sudah saya tulis ulang. Sekarang mari kita integralkan. Sama dengan Y diintegral terhadap dy. Ini pangkat 1. Sehingga menjadi 1 per pangkat ditambah 1. Kemudian Y pangkatnya juga ditambah 1. Sudah. Selanjutnya min 1 diintegral menjadi min Y. Jangan lupa tuliskan batas 2 hingga 4. Kita sederhanakan ini dulu ya. Sama dengan 1 per 1 tambah 1, 2. Y pangkat 2 dikurang Y dengan batas 2 sampai 4. Saatnya kita mengganti nilai Y-nya. Sama dengan 4 dulu ya. Karena 4 adalah batas atas. Kali 4 pangkat 2 dikurang 4. Kurung tutup. Dikurang, sekarang giliran 2. Setengah dikali 2 pangkat 2 dikurang 2. Oke, lanjutkan. Sama dengan setengah dikali 4 pangkat 2. Ya, 16 dikurang 4. Kurang setengah dikali 2 pangkat 2. Ya, 4 dikurang 2. Oke, kita hitung lagi. Sama dengan setengah kali 16. 8. Boleh kalian keluarkan dari kurung. 8 kemudian dikurang 4. Setengah kali 4. 2. Ingat kalikan min ya. Min 2. Kemudian di sini ada min 2. Dikalikan min, ya, plus 2. Oke. Hasilnya 8 kurang 4, 4. Kurang 2, 2. Tambah 2, 4. 4 satuan luas. Sudah selesai. Nah, bagaimana? Sudah jelas materinya? Apakah kalian bisa memahami ini? Saya harap kalian bisa memahami materi ini ya. Nah, jika masih ada masalah, silahkan pause dulu videonya. Kemudian kalian pelajari dari awal. Oke?
Hari ini, kalian sudah mempelajari luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa di materi aplikasi integral tertentu berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.